wabarakatuh. Halo kawan rujuk semuanya. Ketemu lagi di Rukun Jurnalis Channel Bekasi pastinya. So, bareng sama Dinda Putri, pastinya hari ini Dinda sudah sampai di PLN UP3 Cikarang. Kita bakal ngomongin apa sih? Kita bakal ngomongin satu masalah yang lumayan global sebenarnya untuk masyarakat, tapi ini akan terus diulas karena terkait keselamatan ya. Biar lebih detailnya, mending kita ngobrol langsung sama ahlinya aja. So, saya kenalkan dulu, di sebelah saya sudah ada siapa? Ya, dengan saya Ari Putra, tim leader K3L dari ULP Cibitung, Mbak. Oke. Kalau sebelahnya Mas Putra? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Robert Rifai Muzartino, tim leader K3L dari PLN Cikarang Kota. Wah, berarti ini orang Cibitung, orang Cikarang. Iya. Walaupun rumahnya di mana-mana. Iya. Oke. Nah, untuk yang hari ini kita bakal bahas soal K3 nih. Pemerintah ini kan sudah menetapkan kalau bulan K3 nasional ini sudah berlangsung kemarin ya, dari mulai 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Respon dari PLN tentang bulan K3 nasional ini gimana sih? Siapa yang mau jawab nih dulu nih, boleh nih. Silakan Mas Ari dulu. Jadi ada beberapa kegiatan, Mbak, di PLN itu dalam rangka bulan K3 nasional ya. Yang pertama itu kegiatan apel bulan K3 nasional. Nah, itu kita melaksanakan apel gabungan dengan pelaksana-pelaksana kita, sekaligus mengecek peralatan dan kesiapan pasukan dari mereka juga demi terjaminnya K3 di PLN. Yang kedua yaitu kita melakukan simulasi tanggap darurat kebakaran atau ERP, Emergency Rescue Plan. Nah, itu gimana kesiapan kita dalam menghadapi bencana. Yang ketiga yaitu edukasi komunal di ULP Tambun tuh. Di ULP Tambun itu contohnya misalnya kita mengedukasi ke kantor desa atau ke sekolah-sekolah gitu. Yang keempat, kita melakukan refreshment satuan pengamanan atau satpam dari Binmas Polres Bekasi, Kabupaten Bekasi ya. Nah, itu kita memberikan sosialisasi lah ke security kita, edukasi ke security kita, termasuk latihan gabungan juga. Jadi dari 4 ULP yang ada di bawah UP3 Cikarang itu kita melakukan latihan gabungan ketangkasan security. Oh gitu. Oh, berarti tetap dilatih lah ya selama program ini ya? Ya, dan selanjutnya itu yang akan dilaksanakan yaitu di kampus Yantek nanti. Nah, kampus Yantek ini di mana petugas-petugas Yantek itu diberikan edukasi di situ. Oke. Misalnya dari pengalaman lapangan dia apa yang kurang gitu kan, apa yang masih kita perlu perbaiki lagi. Oh, ini berarti baru akan berjalan ya? Ya, baru okay. akan berjalan, dan lomba cerdas cermat itu nanti dilaksanakan juga di sana. Bagaimana sih pengetahuan petugas-petugas kita masalah keteknikan dan K3L juga keselamatan kerja di lapangan dan terutama di lingkup kita ketenaga listrikan. Nah, yang terakhir ya acara ini, Mbak. Nah, podcast rujuk ini termasuk juga sosialisasi kita ke masyarakat. Benar. Apa sih yang dilakukan PLN itu untuk masalah K3L, keselamatan ketenaga listrikan dan keselamatan petugas-petugas kita juga, masyarakat umum juga gitu kan. Nanti kita jabarkan lebih lanjut nanti. Oke, berarti terkait K3 ini bukan cuman PLN aware sama masyarakat tentang keselamatan yang biasa terjadi di masyarakat itu sendiri, tapi juga aware sama bahkan karyawan-karyawan yang dari PLN itu sendiri ya. Iya. Makanya sampai diberi pelatihan ulang terus seperti itu ya. Luar biasa kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang selanjutnya, kalau tadi rangkaian kegiatannya sudah dijelaskan yang sudah dilakukan dan juga yang akan mungkin dilakukan ke depannya. Setelah ini biasanya kan ini udah mulai masuk cuaca ekstrem nih Mas nih. Biasanya kalau misalnya cuaca ekstrem gini masih banyak masyarakat yang belum aware atau masih cuek lah istilahnya terkait dengan penanganan pencegahan soal listrik yang mungkin akan terjadi, atau mungkin ngerasa aman rumahnya nggak banjir atau gimana, tapi nggak tahu nih harus treatment si listrik itu di rumah gimana. Bisa dibantu mungkin Mas dengan jawabannya? Saya akan berbicara terkait 2 kategori ya, yang sering banjir atau yang aman-aman aja. Yeah. Nah, yang sering banjir tuh kadang masyarakat umum tidak tahu ya. Jadi baru kebanjiran, baru masyarakat umum tuh baru mematikan. Iya, benar-benar sudah mematikan stop kontaknya. Nah, sebenarnya apa sih langkah yang harus dilakukan ketika
di suatu daerah itu banjir. Misal saya kasih contoh, biasanya ada di Tambun daerah banjir ya, ada di Cibitung juga di tempat Mas Ari itu sering. Kalau alhamdulillah kalau di Cikarang Kota alhamdulillah udah jarang kalau banjir. Apa yang harus dilakukan sih teman-teman apapun masyarakat umum? Nah, apa yang harus dilakukan adalah mematikan stop kontak dari MCB PLN dulu. Oke. Ya, itu yang paling aman. Yang paling utama Yang MCB paling ya. aman ketika air udah mulai masuk ke rumah, itu sumber utamanya adalah stop kontak yang ada di kWh meter. Oke. Nah, itu harus dimatikan. Apapun resiko, apapun alasannya. Karena kita tidak tahu instalasi listrik kita. Instalasi listrik kita itu baik apa enggak, itu biasanya masyarakat itu kurang aware ataupun kurang peduli. Nah, maka dari itu untuk tindakan preventif atau tindakan paling amannya adalah mematikan stop kontaknya. Baru nanti setelah recovery-nya, setelah nanti banjir sudah mulai surut, baru silahkan nanti masyarakat umum untuk mengecek lagi instalasinya dan dibersih-bersihkan dan dikeringkan. Nanti baru membuat berita acara lah, semacam berita acara kepada RT RW supaya nanti RT RW-nya meminta listrik di suatu tempat sudah aman untuk dinyalakan oleh PLN setempat. Oke, jadi yang mesti dilakukan masyarakat individual itu sendiri adalah tetap MCB-nya yang paling aman ya. Sebelum ada penindakan yang lebih cepat mungkin dari RT RW setempat atau dari PLN itu sendiri yang terpaksa harus mutusin dari salah satu gardu seperti itu ya. Jadi pencegahannya. Nah, itu kan bicaranya kalau misalkan rumahnya rawan banjir nih. Nah, kalau misalkan rumahnya aman, rumahnya ngerasa rumahku di dataran tinggi nih atau nggak pernah banjir, aman lah soal listrik. Apakah harus melakukan pencegahan yang sama dengan rumah-rumah yang rawan banjir itu? Untuk daerah-daerah yang tidak ada ancaman resiko yang terkait banjir ataupun yang cuaca berkaitan dengan cuaca ekstrim tuh kita mengimbau aja untuk dengan instalasi tolong beberapa periode itu tolong dicek, dan untuk kita melihat itu dari sisi kebiasaan pola masyarakat yang suka menumpuk colokan bertumpuk-tumpuk untuk disarankan untuk tidak menggunakan hal tersebut. Kemudian sumber utama tolong MCB jangan diganti-ganti. Biasanya nih biar saya lebih gede, akhirnya diganti MCB yang lebih gede, tapi tidak sesuai daya kontrak sehingga arus yang keluar itu berlebihan. Nah, itu akan panas dan bisa menyebabkan kebakaran. Oh, istilahnya itu salah satu tindakan pencurian juga sih, Mbak. Masyarakat nakal ya. Jangan dong, jangan pakai yang ilegal, pokoknya pakai yang resmi-resmi aja. Nah, untuk selanjutnya nih, siapa yang mau jawab terserah. Kalau tadi kan bicaranya di kubu-kubukan lah ya istilahnya bahasanya, Mas. Ada yang banjir, ada yang enggak. Nah, ini ada juga yang mungkin masih dalam satu lingkungan yang sama, tapi ada sebagian wilayahnya yang banjir dan tidak gitu. Jadi ngerasa si masyarakat ini yang banjir ketika ada pemadaman nggak masalah, mungkin emang demi keamanan. Tapi yang tidak banjir ini masih dalam satu lingkungan tersebut, masih dalam satu lingkungan si listrik tersebut, ngerasa ngapain sih listrik aku kok dipadam-padamin segala, orang nggak banjir kok, orang aman rumahnya juga segala macem kayak gitu, Mas. Itu gimana tuh, Mas, maksudnya untuk ngasih pencerahan lah ke masyarakat bahwa sabar sedikit bisa mungkin, tapi masyarakat pengen tahu nih kenapa harus terjadi pemadaman kalau rumahnya ini aman gitu. Silakan Mas Ari yang biasa banjiran. Siap. Banjir. Sering banjiran nggak, Mas Ari? Gimana, Mas Ari? Kalau di jaringan PLN itu kan, misalnya kita contohkan satu gardu ya, mungkin ada beberapa titik itu kan bisa panjang tuh, dari satu gardu itu jaraknya bisa panjang ke rumah-rumah. Ada beberapa sebagian yang yang banjir atau yang enggak gitu kan ya. Nah, jadi karena dia posisinya di dalam satu gardu, mau nggak mau, jadi kita demi keselamatan masyarakat itu ya, mau nggak mau satu gardu itu akan kita padamkan semua. Kalau kita untuk padamkan misalnya hanya bagian sana agak sulit gitu, karena dia bermuaranya di satu gardu. Istilahnya satu channel ya, satu gardu atau penyulang gitu kan. Cuman kita minimalisir juga misalnya daerah-daerah yang gardunya sudah kita. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang kita lakukan juga kemarin pas banjir. Kan posisi gardu kita itu kalau tahu rak PH BTR yang Mbak kayak lemari itu. Nah, itu udah kita naikin itu di atas minimal di atas titik banjir tertinggi kemarin gitu. Oh, oke. Salah satu kegiatan yang dilakukan salah satu itu ya. pengamanan yang dilakukan PLN itu gitu kan ya.
Jadi minimal kita aset kita sendiri ketika masyarakat udah kering, nanti kita bisa langsung nggak lama lagi gitu. Iya. Nggak kita perbaikin dulu atau kita keringin dulu, peralatan kita nggak banyak yang rusak juga kan. Tinggal tadi Pak Robert sudah menyampaikan juga, tinggal persetujuan dari masyarakat dengan ketua RT-nya atau RW-nya gitu ya. Apakah memang sudah aman tuh tiap warganya, kondisi kelistrikan di rumahnya udah pada kering semua. Oke, benar. Jadi berarti kemarin udah sempat kerjasama lah ya, RT sempat bahwa mungkin minta perizinan juga ya terkait meninggikan si gardu ini ya? Iya, kalau itu kita memang udah ini ya, nggak akan ada masalah dengan masyarakat juga, malah lebih aman gitu. Iya ya. sih harusnya. Cuman kan jadi kadang ada masyarakat yang agak ribet masalah Ya. kebiasaan dong. Ya. Biasanya jalannya kayak gini kok jadi kayak gini gara-gara PLN nih suka kayak gitu kan. Oke, jadi berarti edukasinya adalah karena satu gardu ya udahlah, maksudnya masyarakat mungkin yang rumahnya nggak kenapa-napa bisa lebih sabar sedikit aja kali ya. Demi keselamatan bersama. Benar. Pokoknya buat warga semuanya, buat teman-teman rujuk semuanya yang rumahnya ngerasa aman tapi tiba-tiba padam listrik, sabar aja. Karena akan dilakukan pencegahan-pencegahan yang pastinya dari PLN ini udah lebih tahu lah ya kapasitasnya seperti itu. Terkait hubungan pendek arus listrik atau mungkin kecelakaan-kecelakaan yang biasa terjadi di masyarakat nih, Mas Ari, Mas Robert, bisakah istilahnya dari tim PLN disalahkan? Istilahnya bahasanya masyarakat nih mungkin kayak tiba-tiba meledak atau gimana, atau memang itu kesalahan murni dari si pelanggan yang mungkin ada yang nakal atau memang lalai, bicara katakannya seperti itu. Itu gimana sih untuk istilahnya pembagian kapasitasnya masing-masing nih seperti itu gimana tuh edukasinya kepada masyarakat? Jadi baik gini Mbak ya, jadi banyak berita yang hanya menuliskan kebakaran terjadi diduga terjadi karena arus singkat, hubung singkat listrik gitu ya. Nah, pasti kalau udah ngomong listrik arahnya ke PLN gitu ya. Padahal di kontrak kita dengan pelanggan itu aja kan udah jelas dari PLN itu tanggung jawabnya dari kabel sampai meteran. Meteran di rumah tuh, ketika keluar dari meteran, kabel meteran dari ke dalam instalasi rumah pelanggan itu adalah milik tanggung jawab pelanggan. Oh, jadi arus-arus yang mengalir ke misalkan ke charger, ke alat-alat rumah tangga lain itu adalah tanggung jawab dari pelanggan sendiri. Iya, benar sekali Mbak. Jadi waktu memasang pasang baru, itu pasti PLN kita sendiri itu meminta namanya sertifikat layak operasi. Nah, itu kan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lembaga-lembaga konsul ya. Salah satu contohnya ya yang mengeluarkan sertifikat itu bahwa rumah yang akan dipasangi listrik oleh PLN itu sudah siap. Nah, sertifikat itulah sebagai dasar Mbak kita memasang listrik di rumah si pelanggan tadi. Jadi nggak hanya PLN saya mau pasang listrik nih, pasangin dong. Nggak bisa kayak gitu juga langsung. Kita juga tanya dong mana SLO-nya dong gitu kan. Bisa saja dia memasang instalasi itu sendiri. Siapa yang berani memastikan bahwa jaringan itu kalau dia pasang sendiri ya aman gitu kan, nggak ada sertifikatnya gitu, walaupun dia bisa sendiri gitu kan. Cuma tidak ada namanya lembaga tadi yang mengeluarkan surat layak operasi. Nah, itu tadi ketika misalnya contoh memasang listrik daya 1300, berarti instalasinya pun, kabel yang digunakan pun minimal bisa memenuhi kapasitas listrik 1300 itu ya? Iya. Misalnya tiba-tiba orang masang peralatan listrik yang besar tuh Mbak, misalnya dia masang yang ininya gede kayak mesin-mesin biasanya nih ada masyarakat yang mau hajatan di rumah. Nah, itu hajatan itu kan ada namanya lagi pestaan gitu namanya. Ketika kita pelanggan itu mendaftarkan pestaan, otomatis kita membuka daya sebesar apa yang akan dibutuhkan oleh si pelanggan tadi. Nah, kadang-kadang lama nunggu PLN gitu kan ya. Bener. Nyambung sendiri aja gitu. Nah, itu yang membahayakan Mbak, karena nggak ada batasan arus, dan yang mengetahui kondisi trafo kita itu cukup nggak untuk digunakan hajatan pestaan di situ, kan kita yang tahu. Ketika masyarakat inisiatif sendiri, nyambung sendiri, nanti efeknya ke trafo kita, itu ke bagian kita ya.
Dan bahayanya lagi ke masyarakat, bisa terjadi korsleting listrik, bisa terjadi kebakaran, termasuk menumpuk charger, misalnya charger colokan di rumah. Misalnya colokan itu dicolok, kalau yang gede-gede tuh misalnya kulkas, mesin cuci, setrikaan, di situ AC gitu ya. Nah itu kan berakibat panas. Nah itulah yang bisa menyebabkan kebakaran. Makanya di PLN sendiri ketika pelanggan itu mengotak-atik meteran, bisa terjadi bahayanya dua. Kerugian untuk masyarakatnya itu ada dua. Bisa keselamatan jiwa karena kebakaran rumahnya. Yang kedua kerugiannya ketika nanti ada tim P2TL namanya, itu yang melakukan pemeriksaan untuk mencegah hal-hal terjadi, akan dikenakan denda ke masyarakat Karena tidak sesuai dengan daya kontraknya tadi. Itu yang kerugian-kerugiannya Mbak tadi. Nah kalau di masyarakat sini ada nggak sih mungkin masa pakai mesinnya istilahnya meteran atau mungkin kabel-kabel Iya, dari kabel-kabel. PLN sendiri itu ada nggak sih? Kalau untuk instalasi itu mohon untuk dicek kembali, kalau nggak salah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun untuk? 10 sampai 15 tahun untuk instalasi pelanggan. Oke. Ya. Iya. Untuk di sisi KWM meter kita itu hampir sama. Seputar itu kalau misal ada anomali atau sebelum itu pun kalau pelanggan misal memang dirasa itu udah sok, kita akan dilaporkan. Langsung kita ganti. Oke, siap. Kalau kayak gitu, buat teman-teman biar lebih aware lagi, jangan istilahnya, kalau butuh untuk kebutuhan yang lebih besar lagi, mungkin dalam kayak tadi ada hajatan rumahan atau segala macam, atau mungkin lagi mau ada acara apa atau penambahan mesin apa, bisa langsung aja hubungin tim PLN. Pasti langsung datang ya, Mas ya? Langsung dari PLN Mobile tadi bisa Mbak. Dari PLN Mobile. Ini PLN Mobile. Iya, dan juga untuk masa pakai atau juga masa instalasi itu sendiri kurang lebih 10 sampai dengan 15 tahun. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu atau mungkin yang katakanlah rumahnya sewa kan nggak tahu masa pakai listriknya atau itu dia ternyata. membeli rumah yang bekas. Betul. Gitu. Itu boleh dilakukan pengecekan dulu ya Mas ya berarti ya. Iya. Bisa hubungin tim PLN untuk dicek apakah masih layak atau tidak. Kalau misalkan memang enggak, dari tim PLN udah siap dengan alat-alatnya. Kalau itu kan tadi bicara keselamatan masyarakat nih. Ya. Mungkin Mas Robert bisa sedikit kasih kita spill atau kasih kita bocoran kalau misalkan dari istilahnya dari kantor sendiri menetapkan keselamatan untuk para karyawannya itu sendiri ketika mungkin bertugas atau mungkin ketika lagi melakukan pemadaman atau segala macam, itu biasanya dilakukan apa sih buat karyawan itu sendiri? Oke. Pertanyaan yang bagus Mbak. Tadi kan ngomongin masyarakat umum. Betul, ya. masyarakat Tapi terus. dari sisi karyawan atau dari sisi vendor-vendor kita itu sebenarnya apa yang harus dilakukan kan terkait dari sisi keselamatan ketenaga listrikan. Nah, terkait dengan keselamatan karyawan ya, saya bahas di sini. Kalau dari sisi karyawan itu setiap pekerjaan itu pasti sudah melalui tahap-tahap dari izin kerja, dari pengecekan kesehatan, terus dari sisi SOP pekerjaannya itu pasti sudah disusun sebelum kegiatan berlangsung Mbak. Jadi sebelum jauh-jauh hari itu sudah dikonsepkan, sudah dijadwalkan bahasanya yang gampang dimengerti terkait dengan pekerjaan yang akan kita tangani atau kita kerjakan. Itu pasti izin kerja, SOP-nya, dan peralatannya sudah kita siapkan dulu. Jadi semua itu sudah termanage dengan baik di situ. Berikut dengan kita lanjut lagi bahas terkait vendor ya. Vendor itu pas mulai masuk untuk pengadaan itu ada proses CSMS, Contract Safety Management System. Jadi di situ kita itu mengecek peralatannya, mengecek persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh PLN maupun kementerian terkait. Nah itu pun semua sudah lengkap di situ, udah ada di CSMS. Jadi semuanya itu sudah termanage dengan baik juga di situ. Jadi sudah ditampung dan harus dijalankan. Kalau tidak bisa memenuhi CSMS, tidak akan bisa menjadi mitra kerja kita. Oke, jadi dari mulai vendor aja udah segitu ketatnya ya, segitu ketat untuk peraturan yang harus dipenuhi, misalkan kayak mungkin helm atau segala macam seperti itu kan ya. Ya, PD-nya seperti itu, SOP yang harus disesuaikan lah ya. Betul. Yang pastinya karena keutamaan keselamatan itu nomor 1. Betul. Wah, luar biasa ini.
Karena nggak bisa lalai juga bicaranya soal listrik, kemana-mana nih udah nih Mas nih ya, sedikit salah aja udah kemana-mana. Nah, bicara masih soal keselamatan, kita geser dulu nih soal K3 dan segala macamnya. Sekarang ini lagi rame yang namanya mobil listrik, udah mulai rame, apalagi pemerintah juga sudah mulai mensupport lah istilahnya seperti itu. Kesiapan dari PLN UP3 Cikarang khususnya nih di daerah Kabupaten Bekasi ini gimana nih untuk pengadaan, mungkin apa ya istilahnya, kalau misalkan bensin kan SPBU. Yeah. Nah, kalau misalkan dari kelistrikan gimana nih untuk mobil listrik dari Kabupaten Bekasi, udah siap belum nih? Oke, kalau dari sisi tadi ya, namanya ada SPKLU Mbak. SPKLU. Stasiun Pengisian apa Mas? Kendaraan Listrik Umum. Oke. Nah itu di Bekasi, di Kabupaten Bekasi itu udah ada 5. Oke. Khususnya ada wewenang kerja di UP3 Cikarang Mbak. Ada di UP3 Cikarang sendiri dan ada 4 WLP yang ada di bawahnya itu sudah mempunyai SPKLU. Jadi nanti warga Kabupaten Bekasi langsung bisa ke PLN terdekat. Ada di PLN UP3 Cikarang, ada di PLN Cikarang Kota, ada PLN Cibitung, Lemah Abang ataupun Tambun, semua bisa ngecas di situ. Oh. Tapi bayar di aplikasinya tersebut. Oh gitu, tetap ya Tetap. via aplikasi semuanya, informasi segala macam via aplikasi. Iya. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngomongin soal keselamatan masyarakat, keselamatan karyawan dari PLN itu sendiri. Nah, mau dong, misalkan informasi-informasi apa atau mungkin ada promo-promo apa yang bisa digali sama masyarakat, itu masyarakat bisa menghubunginya kemana nih Mas nih? Atau bisa nyari tahunya di mana nih? Terkait promo-promo atau informasi-informasi terupdate dari PLN. Nah, itu mungkin sekarang yang belum tahu ya Mbak ya. Kan udah kebanyakan pelanggan kita rata-rata udah tahu nih. Itu ada namanya PLN Mobile gitu. Kalau anak-anak tuh nyebutnya kayak Mobile Legend gitu ya, apa game baru gitu ya. Karena ada mobile-mobile. Iya, ada mobilenya. Maksudnya PLN dalam genggaman gitu kan ya. Oke. Jadi situ bisa ada informasi apa namanya terkait kelistrikan, promo-promo juga, dan apa namanya kayak keluhan pelanggan juga bisa dilaksanakan dari situ di pengaduan kan, nggak perlu harus keluar pulsa lagi nelpon gitu kan ya, nungguin petugas datang tinggal pencet-pencet duduk petugas datang udah di depan rumah. Waduh. Gitu Mbak. Udah satset-satset lah ya. Iya, termasuk ada promo-promo nanti yang ditawarkan di PLN Mobile itu bisa langsung dibuka di aplikasi PLN Mobile. Nah, itu nanti ada kejut-kejutan dari PLN, Mbak. Berarti sekarang udah masyarakat nggak usah ngeluh-ngeluh, udah pulsa habis nelfon PLN, petugas kagak datang-datang. Iya. Kan suka kayak gitu kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang udah lebih gampang lah istilahnya, fitur-fiturnya juga udah lebih mumpuni lah pastinya. Kalau misalkan masyarakat aja semuanya, kayak tadi Mas Ari udah jelaskan, kebanyakan sudah tahu, berarti mereka sudah menikmati dari aplikasi itu sendiri, Iya. manfaatnya. Boleh dong dikasih himbauan mungkin nih kepada masyarakat seluruh Indonesia khususnya atau bagian Kabupaten Bekasi, mungkin biar lebih lingkupnya lebih intimate, mungkin terkait misalkan ada yang mau bangun rumah, standarisasinya berapa meter amannya, atau mungkin ada yang mau tebang pohon, bagaimana step by stepnya yang lebih aman dari PLN. Boleh dari Mas Ari dulu, habis itu ke Mas Robert, silakan. Baik, untuk himbauan kepada masyarakat ya, yang ini yang sudah kita lakukan di lapangan juga, kita sosialisasikan. Contohnya misalnya ada yang membangun rumah 2 lantai Mbak ya, 2 lantai atau 3 lantai gitu kan, kebanyakan itu mendekati jaringan SUTM kita. Nah, jaringan SUTM itu kalau masyarakat awam untuk melihatnya itu yang 3 tuh, yang kabelnya ada 3 kayak jemuran. Yang menyebutnya kabel sentral. Gitu. Nah, kalau masyarakat umum tuh biasanya tahunya kabel sentral ya Pak Robert ya. Nah, itu mungkin pas membangun, tukang itu ketika memasang pondasi tidak berbahaya gitu ya. Kadang-kadang kalau sekarang kan kebanyakan masyarakat itu untuk atap itu pasti sudah rata-rata menggunakan baja ringan. Betul. Nah, ketika menaikkan besi baja ringan itu kadang-kadang nggak melihat Mbak di atas itu ada jaringan kita gitu. Itu yang sering terjadi kecelakaan gitu kan ya. Walaupun kabel kita itu ada yang jenisnya menggunakan ada bungkusnya atau kulitnya gitu. Tapi tetap dengan induksi kabel itu 20 sampai 50 kV itu bisa tetap ada setrumnya gitu Mbak. Nah, itu yang membahayakan ya. Yang membahayakan masyarakat. Dan sebaiknya segera dilaporkan ke PLN Mobile tadi gitu ya. Bisa langsung, kalau dekat dengan kantor PLN bisa langsung ke kantor PLN gitu kan.
Nanti kita sosialisasikan kepada tukangnya, yang si pemilik rumah juga tentang bahaya-bahaya listrik kita ini yang tegangan tinggi nih. Kalau terlalu dekat ya. Ya, kalau terlalu dekat, banyak kan kejadian kecelakaan kan seperti itu. Kalau bicara jarak amannya estimasi berapa, kira-kira mungkin berapa meter gitu, Mas Ari? Kalau estimasinya itu kurang lebih 3 meter, Mbak. Paling aman ya ini. Paling aman itu 3 meter. Intinya jangan terlalu dekat lah ya. Iya. Udah paling aman, udah jangan terlalu dekat. Nah, itu. Oke, jadi gitu penjelasannya teman-teman nih terkait mau bikin rumah istilahnya 12 lantai lah. Cuman kalau bisa jauh dari jangkauan si kabel sentral tadi ya yang masyarakat tahu. Nah, berarti catatan lagi nih buat masyarakat nih, apalagi spesial dari Kabupaten Bekasi udah dikasih bekal banyak banget sama PLN UP3, masa sih nggak diturutin? Ini hal sepele, ini hal yang biasa dilewatkan, tapi dampaknya fatal ya. Ya luar biasa karena kabel si sentral ini tadi berapa, 20.000 kekuatannya, 20.000 volt, luar biasa loh. Ini nyetrumnya bukan main-main, udah langsung lewat ya. Di rumah kita kan cuma 220. Bener. Iya, paling gede ya berapa wattnya. Wah, luar biasa. Pokoknya buat masyarakat semuanya jangan menyepelekan apapun yang kelihatan sepele, karena karena segala sesuatunya dimulai dari yang kecil biasanya. Hal yang besar bisa terjadi. So, saya mengucapkan terima kasih juga nih buat Mas Robert, Mas Ari, terima kasih banyak untuk edukasinya buat masyarakat, terus juga penjelasan terkait karyawan dengan SOP yang sangat tinggi dan ketat seperti itu. Bahkan buat teman-teman ternyata yang udah punya mobil listrik nggak usah takut, di kabupaten sudah ada 5 SPKLU. Wis. So, untuk podcast kali ini bersama PLN UP3 Cikarang Dinda akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Rukun Jurnalis Channel. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan juga komen, ataupun kalau mau kasih kritik dan saran boleh banget. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, di-share. Oke, teman-teman rujuk semua, Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.